Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Kali ini admin akan bercerita tentang kisah nyata orang Yahudi Islamkan jutaan orang. Tapi sebelum lanjut saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Di salah satu daerah di negara Prancis sekitar 50 tahun lalu, terdapat seorang bangsa Turki berumur 50 tahun yang bernama Ibrahim. Ibrahim menjual makanan di sebuah toko makanan yang berada di apartemen. Di apartemen itu terdapat keluarga yang berasal dari Yahudi dan memiliki seorang anak bernama Jad berumur 7 tahun. Si anak Yahudi itu, hampir setiap hari mendatangi toko Ibrahim bekerja untuk membeli kebutuhan rumah. Setiap kali keluar dari toko tersebut, Ibrahim dianggapnya lengah. Jad selalu mencuri sepotong coklat milik Ibrahim tanpa izin. Suatu ketika usai berbelanja, Jad lupa mengambil coklat di toko tersebut. Namun, ketika Jad akan keluar, tiba-tiba Ibrahim memanggilnya dan memberitahu jika Jad lupa mengambil sepotong coklat, sebagaimana kebiasaannya. Jad seketika terkejut, karena ia mengira bahwa selama ini Ibrahim tidak mengetahui apa yang ia lakukan. Jad segera meminta maaf karena takut jika Ibrahim melaporkan perbuatannya kepada orang tuanya. Ibrahim menjawab, "Tidak apa, yang penting kamu berjanji untuk tidak mengambil sesuatu tanpa izin setiap kamu keluar dari toko ini. Ambillah sepotong coklat karena itu adalah milikmu," ujar Ibrahim. Waktu terus berlalu, tahun pun berganti dan Ibrahim yang beragama Islam kini menjadi layaknya seorang ayah dan teman akrab bagi Jad si anak Yahudi. Ketika Jad menghadapi masalah, ia selalu datang kepada Ibrahim untuk meminta konsultasi, dan setiap kali Jad selesai bercerita, Ibrahim selalu mengambil sebuah buku dari laci, lalu memberikan kepada Jad. Ibrahim menyuruh Jad untuk membukanya secara acak. Setelah Jad membukanya, kemudian Ibrahim membaca 2 lembar darinya, lalu menutupnya dan mulai memberikan nasihat serta solusi dari permasalahan Jad. Beberapa tahun pun berlalu dan begitulah hari-hari yang dilalui Jad bersama Ibrahim, seorang muslim Turki yang tua juga tidak berpendidikan tinggi. Sekitar 14 tahun kemudian, Jad telah menjadi seorang pemuda gagah berumur 24 tahun, sedangkan Ibrahim sudah berumur 67 tahun. Dikisahkan Ibrahim akhirnya meninggal dunia, tetapi, sebelum meninggal, Ibrahim telah menyimpan kotak yang dititipkan ke anaknya untuk dijadikan hadiah untuk Jad. Setelah sepeninggalan Ibrahim, ketika Jad dirundung masalah, ia selalu teringat Ibrahim hanya meninggalkan sebuah kotak. Kotak itu Jad buka yang dalamnya tersimpan sebuah buku yang selalu dibaca Ibrahim setiap kali Jad mendatanginya. Jad pun penasaran dan mencoba membuka lembaran-lembaran buku tersebut. Namun buku itu berisikan tulisan Arab, padahal ia tidak bisa membacanya. Akhirnya, ia pergi ke salah satu seorang temannya yang berasal dari Tunisia lalu memintanya untuk membacakan 2 lembar dari buku tersebut. Teman Jad tersebut pun membacakan dan menerangkan makna dari 2 lembar yang telah Jad tunjukkan kepadanya. Tidak disangka, apa yang dibaca oleh temannya itu sama persis seperti permasalahan yang dihadapi Jad kala itu. Kemudian Jad bercerita tentang masalah yang sedang dihadapinya, temanya lalu memberikan solusi sesuai dengan apa yang ia baca dari kitab tersebut. Jad pun terhenyak dan dengan rasa penasaran ia bertanya, "Sebenarnya ini buku apa?" Teman Jad menjawab, "Ini adalah Al-Quran, kitab sucinya orang Islam." Jad sedikit tidak percaya, sekaligus merasa takjub. "Bagaimana caranya menjadi seorang muslim?" tanya Jad. Temannya pun memberikan jawaban yang dilontarkan Jad. Tanpa ada rasa ragu, Jad akhirnya mengucapkan syahadat dan resmi memeluk agama Islam. Setelah Jad menjadi muslim, ia mengganti namanya menjadi Jadullah Al-Qurani. Nama itu dibuat sebagai rasa takzim dengan kitab Al-Quran yang istimewa yang mampu menjawab seluruh masalah hidupnya selama ini. Kemudian Jad memutuskan akan menghabiskan sisa hidupnya untuk mengabdi dan menyebarkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Jad melanjutkannya dengan berdakwah di Eropa hingga berhasil mengislamkan 6.000 orang Yahudi dan Nasrani. Suatu ketika Jadullah membuka Al-Quran hadiah dari Ibrahim. Tiba-tiba ia mendapati sebuah lembaran bergambarkan peta dunia. Pada saat matanya tertuju pada gambar benua Afrika, di atasnya tertera tanda tangan Ibrahim dan di bawah tanda tangan itu tertuliskan ayat Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik." Jadullah pun yakin bahwa ini adalah wasiat dari Ibrahim dan Jad memutuskan untuk melaksanakannya. Beberapa waktu kemudian,
Jad meninggalkan Eropa dan berdakwah ke negara Afrika, seperti Kenya, Sudan bagian selatan, Uganda, dan negara sekitarnya hingga Jadullah berhasil mengislamkan lebih dari 6 juta orang. Jadullah Al-Qurani adalah seorang muslim sejati dan seorang dai. Dia menghabiskan umur 30 tahun sejak keislamannya untuk berdakwah di negara-negara Afrika dan berhasil mengislamkan jutaan orang. Jadullah wafat di tahun 2003, di umur 45 tahun. Dia wafat dalam masa-masa berdakwah. Hidayah merupakan kata yang lazim diucapkan masyarakat dan diartikan begitu saja sebagai petunjuk ilahi. Oleh Imam Al-Ghazali, hidayah disebut sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan urawi. Imam Al-Ghazali mengatakan, sebaiknya setiap orang memahami ketentuan demikian. Tanpa hidayah, seseorang juga tidak dapat mencapai keutamaan apapun. Imam Al-Ghazali mengutip surat An-Nur ayat 21. Artinya, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur ayat 21. Imam Al-Ghazali juga mengutip hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut ini. Artinya, Rasulullah bersabda, tiada salah seorang kalian yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Maksudnya dengan hidayahnya, demikian juga denganmu wahai Rasulullah. Tanya sahabat, ya, demikian juga denganku. Di dunia ini, lanjut Imam Al-Ghazali, hidayah memiliki 3 tingkatan. Pertama, memahami baik dan buruk. Allah menganugerahkan hidayah jenis ini kepada segenap hambanya, sebagian melalui jalan akal pikiran mereka dan sebagian lagi melalui lisan para utusannya. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 17. Artinya, adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan, daripada petunjuk itu. Pada jenjang dasar ini, banyak pintu menuju hidayah terbuka mulai dari kitab suci, para rasul, dan akal pikiran. Hanya kedengkian, kesombongan, dan nafsu duniawi yang menutup pintu-pintu hidayah tersebut. Kedua, cahaya ilmu dan amal soleh. Hidayah ini berada pada satu tingkat di atas hidayah pertama. Hidayah ini dianugerahkan oleh Allah kepada sebagian hambanya setelah melalui tahapan-tahapan dan sejauh kesiapan spiritual, berupa ilmu dan amal soleh yang bersangkutan. Hidayah kedua ini merupakan buah dari mujahadah, latihan atau tempaan spiritual. Ketiga, cahaya alam kenabian dan kewalian. Hidayah level ketiga ini berada di atas hidayah kedua. Hidayah ketiga ini merupakan puncak hidayah Allah. Cahaya hidayah ini memancar setelah kesempurnaan mujahadah atau tempaan spiritual yang maksimal. Hidayah ini sangat mulia karena dinisbahkan kepada Allah. Hidayah ketiga ini menerangkan jalan hidup para nabi dan para wali Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan yang senantiasa hidup lahir dan hatinya. Semoga kisah ini bermanfaat. Amin.